Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang pengembangan aplikasi Keep Healthy (EMT) menggunakan bahasa pemrograman Java. Anggota kelompok kami yaitu ada Zeki Ferdiansa Agustin dengan 3 digit NIM terakhir 093, Nafa Nur Fauzia dengan 3 digit NIM terakhir 097, Rifki Firdaus Kaisar dengan 3 digit NIM terakhir 101, Amalia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 106, dan Vio Aktona Putra dengan 3 digit NIM terakhir 110. Bagian abstrak. Kemajuan teknologi yang pesat telah memberikan dampak signifikan pada pengembangan perangkat cerdas dan perangkat lunak yang efektif dalam menyediakan informasi. Di sisi lain, pola hidup masyarakat semakin terpengaruh oleh teknologi, mengarah pada ketidakstabilan berat badan dan risiko kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang efisien untuk mengukur berat badan dan menyadari kepentingannya berat badan sehat. Pengembangan aplikasi Keep Healthy berbasis agile development, teknik analisis kebutuhan perangkat lunak, rancangan aplikasi dengan UML, dan penggunaan GUI menggunakan IDE IntelliJ. Aplikasi ini bertujuan membantu individu menilai berat badan mereka, mencapai berat badan sehat, dan meningkatkan kesadaran tentang kesehatan berat badan. Selanjutnya adalah latar belakang. Teknologi saat ini berkembang semakin canggih sehingga dapat berpengaruh pada perkembangan perangkat yang semakin pintar dan dapat memudahkan kegiatan masyarakat. Masyarakat yang semakin terlena akan berkembangnya teknologi, mereka tidak memperhatikan pola hidup mereka, sehingga banyak orang yang memiliki masa tubuh yang tidak stabil dan rentan terkena penyakit. Banyak para ahli yang menyarankan agar orang lebih memilih pola makan seimbang dan tahu cara mengetahui berat badan masing-masing. Pada saat ini, beberapa orang masih mengukur berat badan yang dimilikinya dengan cara menghitung secara manual, yaitu melalui media kertas maupun dengan kalkulator untuk menghitung berat badan. Berkaitan dengan hal itu semua, dirancang sebuah aplikasi perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengetahui berat badan tanpa harus menggunakan perhitungan secara manual berbasis indeks massa tubuh. Maksud dan tujuan. Yang pertama, aplikasi ini membantu individu dalam mengetahui berat badan mereka dan menentukan kriteria apakah berat badan mereka berada dalam kisaran yang sehat. Yang kedua, aplikasi ini dapat membantu individu mencapai berat badan yang sehat melalui perhitungan IMT. Yang ketiga adalah aplikasi ini membantu profesional kesehatan dalam memberikan perawatan yang lebih efektif kepada pasien mereka dengan data IMT yang terukur. Yang terakhir adalah aplikasi ini dapat meningkatkan kesadaran individu tentang pentingnya berat badan sehat dan risiko kesehatan terkait dengan berat badan yang tidak sehat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Kebutuhan dan fungsional yaitu agile development. Aplikasi Keep Healthy EMT adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk menilai berat badan seseorang dalam kaitannya dengan tinggi berat badan mereka. Definisi aplikasi ini merujuk pada perangkat lunak atau aplikasi komputer yang dirancang untuk menghitung atau membantu pengguna dalam menghitung IMT mereka. Aplikasi IMT umumnya memungkinkan pengguna memasukkan berat badan dan tinggi badan mereka dan kemudian menghitung IMT berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Kebutuhan dan fungsionalitas. Menu utama yaitu beranda. User dapat melakukan perhitungan berat badan dan menentukan kategorinya. Kemudian history, mencatat setiap pengukuran IMT yang telah dilakukan oleh pengguna sebelumnya. Kemudian profil, pada bagian ini berisi informasi pribadi dari user seperti nama, gender, alamat email, nilai IMT, dan keterangan. Kemudian menu tambahan, yaitu login. User dapat memiliki akun yang memasukkan alamat email dan password yang telah dimiliki guna untuk dapat mengelola data sesuai hak aksesnya.
Nah, kemudian register user dapat user yang belum memiliki akun dapat membuat akun terlebih dahulu agar bisa melakukan login terhadap aplikasi. Kemudian ada penerapan agile development. Pada pembentukan tim, aktor-aktor yang berperan dalam sistem memiliki fungsi yang berbeda, yaitu yang pertama product owner, yaitu memiliki peran dalam memaksimalkan hasil kerja tim pengembang dalam mengembangkan sistem. Kemudian tim pengembang, yaitu aktor yang berperan dalam pengembangan sistem. Tim pengembang terdiri dari organisasi untuk mengelola pekerjaannya masing-masing. Kemudian yang ketiga ada Scrum Master, merupakan aktor yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan penggunaan Scrum. Kemudian menentukan produk backlog. Produk backlog di sini ada 5, yaitu yang pertama login, register, profile, beranda, dan juga history. Yang pertama ada menentukan sprint. Sprint pertama memiliki rincian yaitu login dikerjakan selama 2 hari, register dikerjakan selama 2 hari, dan profile dikerjakan selama 3 hari dengan task yaitu desain screen login, desain screen register, dan juga desain screen profile. Kemudian sprint yang kedua memiliki rincian yaitu beranda dikerjakan selama 3 hari dan juga history dikerjakan selama 3 hari. Dengan task yaitu desain screen beranda, menentukan fitur yang terdapat pada halaman beranda, desain screen history, dan menyediakan fitur riwayat penggunaan pada halaman history. Selanjutnya yaitu Daily Scrum. Daily Scrum 1 mengembangkan sprint 1 sebelumnya, sehingga perencanaan to-do atau proses yang sedang itu yaitu terdiri dari desain screen login, desain screen register, dan juga desain screen profile. Kemudian doing atau proses yang sedang dilakukan dikerjakan dimulai pada tanggal 6 Oktober dengan tugas yaitu mendesain screen login, mendesain screen register, dan juga mendesain screen profile. Kemudian done atau proses yang telah diselesaikan yaitu ada perencanaan screen login, perancangan screen register, dan juga perencanaan screen profile. Kemudian ada Daily Scrum 2 yaitu mengembangkan dari sprint 2 sebelumnya sehingga perencanaan to-do menjadi desain screen beranda dan juga desain screen history. Kemudian doing atau proses yang sedang dilakukan dimulai pada tanggal 16 Oktober yaitu mendesain screen beranda, menentukan fitur yang terdapat pada halaman beranda, mendesain screen history, dan menyediakan fitur riwayat penggunaan pada halaman history. Kemudian done atau proses yang telah diselesaikan yaitu perancangan screen beranda beserta fiturnya dan juga perancangan screen history beserta fiturnya. Teknik analisis. Teknik analisis kebutuhan dengan survei kuesioner. Skenario. Tim pengembang aplikasi yang mengidentifikasi kebutuhan pengguna utama sehingga perlu memahami kebutuhan pengguna utama aplikasi IMT untuk menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama yaitu mendesain kuesioner, kemudian mendistribusikan kuesioner, lalu pengumpulan dan analisis data, kemudian ada implementasi hasil. Yang kedua yaitu teknik analisis kebutuhan dengan wawancara. Skenarionya yaitu tim pengembang aplikasi mengidentifikasi kebutuhan pengguna utama sehingga perlu memahami kebutuhan pengguna utama aplikasi MT untuk menghasilkan produk yang memenuhi harapan mereka. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu menyiapkan wawancara, kemudian melakukan proses wawancara, lalu melakukan analisis hasil wawancara, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan hasil wawancara. Kemudian ada teknik analisis kebutuhan dengan observasi. Skenarionya, tim pengembang melakukan analisis kebutuhan dengan melakukan observasi terhadap pengguna ataupun calon pengguna aplikasi. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim pengembang. Yang pertama yaitu menyiapkan observasi, kemudian melakukan observasi secara langsung, lalu pengamatan detail, kemudian ada wawancara pasca observasi, dan yang terakhir yaitu implementasi hasil observasi. Dan yang terakhir yaitu ada teknik analisis kebutuhan menggunakan analisis dokumen. Skenario, seorang pengguna ingin melakukan perhitungan berat badan, apakah berat badannya termasuk ideal atau tidak.
Kemudian dalam proyek ini, teknik analisis dokumen akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional ataupun non-fungsional dalam aplikasi. Berikut adalah implementasi teknik analisis kebutuhan dengan teknik analisis dokumen. Yang pertama yaitu mengumpulkan dokumen yang terkait, kemudian ada mengidentifikasi pihak yang berkaitan, lalu ada analisis dokumen utama, kemudian mengidentifikasi kebutuhan fungsional maupun non-fungsional, dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan hasil serta validasi kebutuhan. Baik, berikut adalah penjelasan dari use case diagram penerapan UML pada aplikasi Keep Healthy atau IMT, indeks masa tubuh. Di use case diagram ini terdapat dua aktor, yaitu user dan sistem, di mana aktor user dapat melakukan login. Jika sudah memiliki akun, maka include register. Tetapi jika belum, maka harus register terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan data dengan masukkan first name, last name, username, password, dan retype password. Dan jika sudah, maka data tersebut akan disimpan di register dan masuk ke login. Dan pas kembali ke login, user dapat menginputkan datanya kembali, yaitu username dan password. Hal tersebut akan divalidasi oleh sistem apakah data tersebut benar atau tidak. Selanjutnya, selanjutnya memiliki aktor yang sama, yaitu user dan sistem. Di sini adalah sebuah pelayanan. User dapat menikmati layanan yang ada di aplikasi IMT, Keep Healthy, yang memiliki menu yaitu pengukuran, histori, dan profil. Di pengukuran, user dapat menginputkan sebuah data, yaitu tinggi badan dan berat badan, dan mengikutkan di pengukuran. Dan hal tersebut dapat dihitung oleh sistem dan menjadi sebuah kategori. Dan kategori ini akan terhubung ke status IMT pada profil. Karena status IMT pada profil tidak dapat diisi, melainkan dapat diisi oleh sistem, yaitu dengan melakukan pengukuran. Di profil itu user dapat menginputkan sebuah data, yaitu nama, gender, usia. Dari pengukuran dan profil yang ada, maka ditarik ulur ke histori, yaitu perekapan data, di mana histori ini akan terus terupdate jika user melakukan pengukuran secara berkala, maka akan direkap data oleh sistem. Jadi sistem ini berfungsi untuk merekap semua data yang ada. Selanjutnya, pada kelas diagram aplikasi ini, yaitu memiliki 4 entitas, yaitu user, history, profil, dan pengukuran. User memiliki atribut, yaitu ID user, username, dan password, yang memiliki type ID user sebagai integer, username sebagai varchar, password sebagai varchar, dan memiliki operasi, yaitu register. Kemudian ada story, yaitu memiliki atribut yaitu BB, yaitu berat badan, TB yaitu tinggi badan. Type-nya integer, kemudian ada status IMT yaitu varchar, dan memiliki operasian yaitu loop, yaitu pengecekan sebuah data tersebut atau perekapan data. Kemudian profile, di sini memiliki atribut nama sebagai varchar, usia type-nya integer, gender type-nya char, dan memiliki operasi yaitu edit dan keluar untuk keluar form. Dan di pengukuran terdapat atribut yaitu berat badan dengan type integer, tinggi badan type-nya integer, dan memiliki pengoperasian hitung dengan rumus berat badan dalam kurung dibagi tinggi badan dikali tinggi badan kuadrat. Dan kemudian akan terhubung ke kategori IMT yang bertype varchar, yaitu memiliki pengukuran yaitu kurus 17 kurang dari X kurang dari 18,5, normal 18,5 kurang dari X kurang dari 25, gemuk 25 kurang dari X kurang dari 27, dan obesitas lebih dari 27 saat terjadi perhitungan IMT. Selanjutnya, pada activity diagram ini, yaitu user dapat sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian user dapat mengisi email dan password yang ada. Kemudian divalidasi datanya oleh sistem apakah data tersebut benar atau tidak, yang itu akan masuk jika
benar akan menampilkan beranda, dan jika gagal data tersebut maka tidak valid dan akan menampilkan alert data tidak terdaftar atau pesan login gagal. Selanjutnya, kemudian ada register, di mana sistem akan menampilkan halaman register jika user tidak dapat belum memiliki akun. User dapat mengisi nama, email, dan password. Kemudian dalam divalidasi, mohon maaf, ini sistem akan menampilkan halaman register, kemudian mengisi nama, email, dan password. Dan jika sudah memiliki nama, email, dan password, akan disimpan langsung di register atau database dari register ini, dan akan kembali ke menu login untuk menampilkan halaman login. Selanjutnya, di sini adalah sistem menampilkan halaman perhitungan IMT. User dapat mengisi berat badan, tinggi badan, umur, dan gender. Kemudian ada perhitungan data. Di mana data tersebut akan dihitung dan akan memunculkan kategori IMT atau menampilkan keterangan IMT yang ada. Selanjutnya, pada ini adalah mengedit profile, yaitu user dapat membuka menu profile, sistem akan menampilkan, kemudian user dapat mengedit profil yang ada, yang berisi nama, usia, dan gender. Selanjutnya, Time history adalah penerapan dari pengukuran yang sudah ada. Jadi user dapat membuka menu history, di mana user akan ditampilkan oleh sistem, yaitu sebuah rekapan data dari pengukuran atau profil, sebuah data diri yang ada, dan kategori IMT. Dan itu akan terus terupdate selama user melakukan pengukuran secara terus-menerus. Selanjutnya, pada sequence diagram akan dilanjutkan oleh rekan saya, Vio. Penerapan OML sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram login, di mana yang pertama terdapat user, di mana terdapat menu registrasi atau form registrasi untuk membuat sebuah akun. Kemudian jika selesai membuat akun, maka dilempar ke user lagi. Kemudian user dapat melakukan ke form login untuk melakukan proses login. User menginputkan username dan password. Kemudian setelah menginputkan tersebut, terdapat suatu proses di mana untuk mengecek database apakah akun username atau password tersebut sesuai dengan user registrasi user. Maaf. Kemudian setelah mengecek database, maka validasi oleh sistem. Jika login berhasil, maka akan muncul sebuah tampilan dashboard. Jika validasi tersebut gagal, maka akan mengulang. Jika gagal lagi, akan kembali untuk melakukan login. Jika login gagal, maka keluar from. Maka akan muncul suatu notifikasi kepada user, pesan tersebut gagal. Jika berhasil, maka pesan login berhasil. Kemudian, jika pesan login berhasil, tampilan dashboard tersebut menampilkan suatu user. Kemudian next. Untuk yang kedua ada sequence diagram layanan. Yang pertama user yang telah dilakukan tersebut login, terdapat from beranda. User akan menerima from
beranda, kemudian user melakukan isi nama dan gender usia, kemudian melakukan pengukuran, kemudian hasil pengukuran tersebut merupakan hasil pengukuran dari IMT atau indeks massa tubuh. Kemudian hasil pengukuran tersebut, kemudian dari history terdapat status IMT yaitu normal atau apapun, kemudian mendisplay status tersebut, kemudian user dapat membaca suatu display status IMT tersebut. Kemudian terdapat menu logout yaitu keluar, maka user telah keluar dari from beranda. Lanjut. Penerapan GUI. Perancangan antarmuka pengguna UI. Antarmuka pengguna UI adalah elemen yang sangat penting dalam aplikasi IMT karena akan berinteraksi langsung dengan pengguna. Pada aplikasi IMT ini memiliki tampilan utama yang sederhana dan mudah digunakan. Hal ini akan mencakup elemen-elemen seperti from input untuk berat badan dan tinggi badan, tombol penghitungan, dan tampilan hasil IMT. Algoritma perhitungan IMT sama dengan berat dibagi tinggi kali tinggi. Rumus ini akan diimplementasikan dalam kode aplikasi untuk menghitung IMT berdasarkan data berat badan dan tinggi badan yang dimasukkan oleh pengguna. Next. Oke, untuk penerapan GUI yang pertama ada login. User akan memasukkan sebuah email address dan password. Jika login gagal, maka akan tampilan login. Jika user belum melakukan registrasi, maka user dapat melakukan registrasi terlebih dahulu. Next. Nah, ini dia tadi jika login berhasil dan jika login gagal, terdapat notifikasinya. Next. Untuk yang kedua ada register. Jika user belum mempunyai suatu akun, user akan diarahkan untuk ke GUI register, from register. Yang pertama disuruh melakukan pengisian first name, last name, email address, password, retype password. Kemudian jika registrasi berhasil, maka muncul tampilan message yaitu registrasi berhasil dan akan disimpan ke database yang berupa nama tabel main user. Next. Yang ketiga ada beranda, di mana user setelah melakukan registrasi maupun login, maka akan diarahkan ke from beranda. Di sini kami memberi nama sebuah aplikasi Keep Healthy. Kemudian untuk melakukan perhitungan IMT, user melakukan input data berupa berat badan, tinggi badan, umur, kemudian gender. Tetapi untuk IMT dan keterangan tidak bisa diinputkan oleh user. Maka dari itu, user akan mengeklik sebuah tombol hitung untuk memunculkan hasil IMT dan keterangannya. Kemudian jika user ingin menyimpan data tersebut, maka user dapat menyimpannya. Kemudian simpanan tersebut akan masuk ke dalam database yang kami beri nama IMT user. Kemudian next.
Di sini terdapat menu profile yang dimana ada ada nama, gender, email, nilai MT, dan keterangan. Di mana ini database muncul nama, gender, email, nilai IMT, keterangan tersebut muncul karena database main user dengan IMT user dipanggil ke menu profile. Kemudian user dapat melihat histori hasil pengukuran IMT yang telah dilakukan oleh user. Next. Terdapat from history, di mana user dapat melihat history yang berupa berat badan, tinggi badan, umur, gender, nilai IMT, dan keterangan yang dipanggil melalui database IMT user dan main user. Kemudian next. Kemudian kesimpulan, pengembangan aplikasi Keep Healthy atau IMT dengan metode Agile Development membuat tim pengembang dapat lebih fleksibel dalam menangani perubahan permintaan dan kebutuhan pengguna. Penerapan 4 teknik analisis kebutuhan membantu dalam memahami kebutuhan pengguna dengan lebih baik. Tim dapat merespons secara cepat terhadap masukan dan umpan balik pengguna yang menghasilkan sebuah aplikasi Keep Healthy IMT yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Selain itu, rancangan aplikasi yang dibuat dengan menggunakan UML memberikan pandangan yang jelas tentang struktur dan hubungan antara komponen dalam aplikasi. Selain itu, pengembangan antarmuka pengguna atau GUI aplikasi dengan bantuan Integrated Development Environment atau IDE IntelliJ telah memudahkan tim pengembang dalam merancang tampilan yang menarik dan mudah digunakan bagi pengguna. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.